Persija Jakarta baru saja melewati salah satu malam paling bersejarah dalam 97 tahun perjalanan klub. Dari lautan 56.000 Jakmania yang memenuhi GBK, 2 gol kemenangan atas PSIM, sampai koreografi raksasa yang bikin stadion terasa seperti laga timnas. Tapi nggak berhenti di situ. Di balik panggung megah ulang tahun Persija, manajemen sedang bergerak agresif di bursa transfer. Rumor pemain abroad menguat dan nama Ivar Jenner mendadak jadi pusat sorotan. Dengan momentum sebesar ini, apakah Persija siap naik level dan benar-benar berubah jadi kekuatan paling berbahaya di musim ini? Kick Off Indonesia akan mengulasnya secara lengkap sebagai berikut. Gemuruh tribun, pekikan sukacita, dan rasa syukur menyatu di malam pekan ke-14 Super League 2025-2026. Di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat 28 November 2025, Persija Jakarta merayakan ulang tahun ke-97 dengan cara paling sempurna, meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas PSIM Yogyakarta. Pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang kebanggaan, determinasi, dan identitas Macan Kemayoran. Sejak menit pertama, tekanan Persija mengalir tanpa henti. 4 hingga 5 peluang matang tercipta di babak pertama, mulai dari aksi Witan, Excel, hingga Alano. Namun, kokohnya pertahanan PSIM dan penampilan impresif kiper muda Khairul Fikri membuat skor tetap 0-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, pola tidak banyak berubah. Persija tetap mendominasi dan tampil agresif. Alano sempat mendapatkan peluang emas 1 lawan 1, tetapi tendangannya masih melebar. Baru pada menit ke-77, kebuntuan terpecah. Berawal dari situasi bola mati, Witan Sulaiman mengirimkan umpan pendek yang disambar sempurna oleh Maxwell Souza. Gol tersebut memicu ledakan euforia di seluruh penjuru GBK. PSIM mencoba merespons, namun Persija terlalu disiplin untuk memberi ruang. Justru di masa injury time, Macan Kemayoran menambah keunggulan. Alano Cardoso mengirimkan umpan mendatar yang diselesaikan dingin oleh Alano 5 pada menit 90+6, memastikan kemenangan 2-0 di malam spesial ini. Usai laga, pelatih Mauricio Souza memuji konsistensi dan intensitas permainan timnya. Ia menegaskan bahwa Persija tampil fokus selama 90 menit, terus menekan dan membuat lawan tidak mampu berkembang. Sang pelatih juga mengakui ketangguhan PSIM sebagai tim peringkat 4, sehingga setiap momen membutuhkan kewaspadaan tinggi. Alano 5 pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim, pelatih, dan terutama The Jakmania. Menurutnya, atmosfer megah GBK adalah bahan bakar utama yang membuat pemain tampil maksimal. Ia mengaku merindukan suasana seperti ini dan merasa kemenangan tersebut menjadi kado terbaik untuk ulang tahun ke-97 Persija. Dengan hasil ini, Persija semakin mantap menjaga posisi papan atas klasemen, sekaligus menegaskan bahwa Macan Kemayoran tetap menjadi salah satu kekuatan besar yang paling konsisten musim ini. Laga Persija Jakarta melawan PSIM Yogyakarta pada pekan ke-14 BRI Super League 2025-2026 menghadirkan momen bersejarah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan spesial ulang tahun Persija ke-97 itu mencatatkan rekor baru. 56.150 penonton hadir memadati SUGBK, menjadikannya laga dengan jumlah penonton terbanyak musim ini. Kehadiran luar biasa tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Persebaya, 33.432 penonton saat menjamu Persija di Gelora Bung Tomo. Secara visual, SUGBK bahkan tampak benar-benar penuh, hampir tak ada kursi tersisa. Tangga tribun hingga area yang seharusnya steril pun turut terisi penonton. Banyak pihak menilai atmosfer pertandingan ini menyerupai suasana laga-laga timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. The Jakmania tak hanya hadir dalam jumlah masif, tetapi juga menyuguhkan 2 koreografi raksasa di tribun utara dan selatan. Koreografi bergambar macan bergelimang gelar dan sosok MH Tamrin bersama simbol klub
semakin menguatkan aura monumental pertandingan. Di lapangan, dukungan luar biasa itu menjadi energi tambahan bagi anak asuh Mauricio Souza. Persija tampil dominan dan mengamankan kemenangan 2-0 lewat gol Maxwell Souza di menit ke-77 dan Alano 5 di masa injury time. Pelatih Mauricio Souza memuji fokus serta determinasi timnya, sekaligus mengakui bahwa kehadiran puluhan ribu supporter membuat atmosfer pertandingan terasa tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dengan rekor 56.150 penonton, laga Persija vs PSIM hampir dipastikan akan menjadi yang terbesar musim ini. Malam itu menjadi bukti nyata bahwa Persija di usia 97 tahun tetap memiliki magnet besar di sepak bola Indonesia. Dukungan supporter, kemenangan di lapangan, dan atmosfer megah menjadikan pertandingan ini salah satu momen paling berkesan di Super League 2025-2026. Persija Jakarta mulai bergerak menatap putaran kedua BRI Super League 2025-26. Manajemen Macan Kemayoran memberi sinyal kuat bahwa mereka siap menambah amunisi baru pada bursa transfer paruh musim. Direktur Persija, Muhammad Prapanca, mengungkapkan bahwa beberapa pemain abroad timnas Indonesia kini masuk radar klub, dan salah satu nama yang paling disorot adalah Ivar Jenner. Kontrak Jenner bersama Jong Utrecht akan habis pada Juni 2026 dan sang pemain sudah memastikan tidak akan memperpanjang kontraknya. Minimnya menit bermain di tim utama dan menurunnya peran di Jong Utrecht membuat peluang kembali ke Indonesia semakin terbuka. Prapanca tidak menampik bahwa Persija tertarik, namun ia menegaskan Jenner bukan satu-satunya incaran. Ya mungkin Ivar Jenner, tapi memang dia saja. Masih ada 2 atau 3 pemain lain yang sedang kami lihat, kata Prapanca. Manajemen kini menunggu laporan lengkap dari pelatih Mauricio Souza, yang tengah memetakan kebutuhan skuad untuk putaran kedua. Souza disebut sedang mengevaluasi semua lini, baik pemain lokal maupun asing, untuk memastikan Persija tetap berada di jalur perburuan gelar. Prapanca menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih. Jika Souza menilai Jenner atau pemain lain sesuai kebutuhan tim, Persija siap bergerak selama sesuai dengan anggaran klub. Kalau pelatih butuh untuk penguatan skuad, ya kenapa tidak? Kami terbuka selama semuanya on track dengan kondisi finansial, ujarnya. Jenner sendiri mengakui situasinya di Utrecht berubah drastis. Setelah musim lalu tampil sebagai starter 25 kali, kini ia baru 4 kali dimainkan dari 13 pertandingan. Jika jadi bergabung, Ivar Jenner berpotensi menjadi pemain diaspora ke-6 yang merumput di Liga Indonesia, mengikuti jejak Tom Hai, Eliano Reinders, Rafael Struijk, Jordi Amat, dan Jens Laven. Di tengah rumor transfer ini, Persija tetap percaya diri mengejar target juara. Prapanca menegaskan bahwa Souza akan melengkapi posisi yang dibutuhkan agar Macan Kemayoran tetap kompetitif pada putaran kedua Super League 2025-26. Menurut lo, dengan rekor 56.000 lebih penonton di GBK dan rumor panas soal Ivar Jenner yang makin kencang, apakah Persija bakal jadi tim paling berbahaya di putaran kedua Super League 2025-2026? Tulis pendapat lo di kolom komentar, jangan lupa like kalau lo suka sama video ini, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.